Kita udah survei tadi, Mas. Kenapa? 60% dari orang yang datang ke sini 2017 milih Ahok, Mas. Kalau gitu 60%. selamat siang orang-orang yang tidak memilih saya. Dan yang paling utama, saya ini kafir ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya masanya. Belum apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Ya. Sebenarnya identitas nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisasi. Ya, barusan dipolitisasi. Enggak, tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Saya ingin tahu di sini yang datang yang Kristen tepuk tangan dong. Mana suaranya? Weh. Ya Kristen tuh sedikit tapi arogan ya. Jadi kalau saya sebenarnya ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Saya sendiri saya ini pemilihan pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Pragmatis aja, masa gua aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Walaupun baju gua merah gitu. Jadi itu, tetapi dari orang pemilih pragmatis ini, jadi itu yang bisa dibilang Ari tadi, ya kalau orang tua, golongan tua di gereja saya nanya, kenapa lu pilih Anies? Dia kan intoleran dan sebagainya, jadi cap itu masih ada. Cap itu masih ada, jangan menutup mata, jadi pendekatannya seperti apa. Karena contoh, Mas Anies izinkan Christmas Carol di Jakarta, thank you. Juga meresmikan beberapa gereja, salah satunya gereja saya bukan HKBP ya, saya GBKP. Ya. Karo is not Batak ya. Itu camkan ya. Jadi kalau masih ingat ya ataukah itu cuma seremoni, harusnya ingat ada gereja di Tanjung Priok yang Anda resmikan. Ya di Semper, itu golongan saya ya. Jadi itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan yang HKBP gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya akar masalahnya kan ada di SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini menyebabkan harus ada konflik horizontal antar pemeluk agama. Yang oleh pemerintah Jokowi yang katanya toleran ini pun gak berani dibatalkan. Itu faktanya. Berani gak Mas Anies batalkan itu? Silakan. Mas Semi, terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. Nah, iya kan, betul kan? Iya, pragmatis lah. Memang betul, kita juga kalau ujian ABCD begitu kan? Iya. Ini bukan, berarti ini, gitu kan? Iya kan gitu. Iya. Enggak, dan itu adalah rational decision. Menurut saya yang kita harus hormati adalah proses rasionalnya itu. Apapun alasannya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan itu. Pengalaman kami di Jakarta nih, Mas Emi. Ketika kita membereskan persoalan-persoalan IMB gereja dan masjid yang di situ dianggap bermasalah sampai puluhan tahun, kami tidak mengubah SKB 2 Menteri. Oke? Kami membereskan di lapangan. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya. Ketika ada masalah diganti PP-nya. Padahal seringkali problemnya adalah pada level eksekusi. Ketika pada level eksekusi itu pemerintah daerah menseriusi, menavigasi apa yang sesungguhnya terjadi, bicara dengan semua pihak, terbuka apa adanya. Apa yang terjadi di Jakarta? Satu demi satu beres. Jadi kami melihat selama ini kita banyak yang tidak mau mengerjakan, lalu tutup mata, bukan kami ya, itu bupati, wali kota, gubernur, bukan kami ya, ini SKB-nya nih. Ini SK-nya yang harus diberesin. Tapi pengalaman kami di Jakarta, SKB-nya nggak kami ubah-ubah. Kami nggak minta itu diubah. Tapi kami bekerja di lapangan dan apa yang terjadi? Hampir 40 tahun lebih itu Duri Kepah. Kemudian 30 tahun lebih di Priuk. Bukan di Priuk. Di Priuk juga, tapi di Lubang Buaya. Itu beres itu. Dan kita berkomunikasi. Jadi saya melihat solusinya itu bereskan di level lapangan. Karena ini saya kembali to the point aja karena disuruh sama panitia juga to the point. Berarti nggak berani ya untuk membatalkan SKB itu ya? Pertanyaannya salah. Waduh. Bukan berani atau tidak. Betul. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa? Karena kita akan membatalkan kalau itu bermasalah.
Nah, saya membuktikan itu tidak bermasalah. Jadi menurut Bapak nggak bermasalah. Tapi itu Tadi kan kan jadi, kita berhasil menyelesaikan betul. tanpa mengubah. Berarti bisa dong pakai itu. Tapi itu akan sangat tergantung kepala daerahnya. Tentu, karena itu bukan hanya tergantung. Kepala daerah itu harus mengerjakan. Harus ada komitmen. Dan ketika kepala daerah komunikasi didengar semua warga. Tapi kalau kepala daerah tidak komunikasi, tidak membicarakan. Saya itu seringkali harus turun langsung. Dan apa yang terjadi? Beres. Ya itulah. Saya disumpah untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa saya bilang ke orang lain yang kerjakan. Jadi Ya, tapi kan kalau di level presiden punya kuasa yang lebih tinggi. Tentunya punya regulasi yang lebih tinggi yang bisa diatur ya. Artinya kalau semua masalah nanti harus presidennya yang turun tangan ya. Bukan, justru kepala daerahnya. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ada tidak? Ini sederhana sekali. Petunjuk dari pemerintah pusat bagaimana mitigasinya. Guideline itu nggak ada, Mas. Jadi ketika saya mengerjakan bukan karena petunjuk dari pusat. Pusat nggak ada guideline. Harusnya ini ada. Kami dalam urusan lingkungan, ini yang kami akan buat. Guideline urusan lingkungan hidup, guideline urusan transportasi, guideline urusan kehidupan beragama. Sehingga yang di lapangan itu tahu persis. Kami sebagai wali kota, kalau ditanya lingkungan hidup apa yang dikerjakan? Nggak tahu, Pak. Tanya, nggak ada guideline itu. Itu yang kami ingin buat. Termasuk ketika bagaimana mitigasi urusan IMB yang macet. Dari pengalaman kami, sehingga kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kepala daerah tahu apa do-nya, apa don'ts-nya. Berarti SKB ini menurut Bapak tidak bermasalah? Pengalaman kami di Jakarta, kami bisa jalankan dengan SKB itu. Kalau ternyata di Jakarta saja pengalaman kami itu mandek karena itu, berarti dihapuskan. Betul gak? Dikoreksi. Fair kan? Fair. Oke. Nah kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Itu aja sih, cepet aja. Ya gini, jadi kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama. Kita negara berdasarkan Pancasila. Itu pendekatan nomor satu. Jadi negara ini disusun atas rujukan Pancasila. Dalam negara sekuler tidak ada ruang bagi adopsi nilai agama dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam negara yang berdasarkan satu agama, rujukannya pada satu agama. Kalau kita negara Pancasila, satu. Yang kedua, kita menghargai hak asasi manusia. Kita menghormati hak itu. Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Okay? Dan menurut saya, kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita. Okay? Lalu, Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam negara Pancasila, ada sila pertama, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu pengambilan keputusan-keputusan kita, salah satunya merujuk kepada agama. Jadi, hak-hak pribadi yang harus dilayani oleh negara tidak boleh ada diskriminasi. Mengurus apapun, kegiatan apapun, itu adalah hak dia. Karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Itu dilakukan. Kemudian preferensi dia untuk misalnya pernikahan. Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Karena apa? Itu pernikahan adalah proses religius. Proses yang dilakukan secara keagamaan. Lalu negara mencatatkan. Selama agama-agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui, menyatakan tidak menerima LGBT, maka negara juga tidak bisa mengakui. Kenapa? Karena itu proses agamanya tidak ada di situ. Nah, dengan cara seperti itu, hak sebagai warga negara, siapapun itu, kita harus berikan, mengurus KTP, ngurus izin, apapun sama, proteksi. Tapi ketika permintaan untuk pernikahan, maka negara tidak bisa berikan karena agama apapun di Indonesia tidak menyetujui LGBT. Gitu jawabnya. Oh ya berarti kalau misalkan mereka tadi ada pertanyaan juga sih titipan. Kalau misalkan ada dari komunitas LGBT mereka punya skill dan mereka ingin mendaftar kerja berarti akan ada equal di situ ya Pak? Berarti Pak? Kan kalau bekerja ya bekerja aja. Oke. Menurut saya justru malah jangan lebay. Iya kan? Ya. Jadi ya bukan bekerja saja. Iya. Kenapa harus menonjol-nonjolkan? Menurut saya di situ seringkali problemnya. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti Anda mau daftar pekerjaan, daftar aja. Tidak usah menonjolkan apapun. Saya tidak LGBT Pak. Saya masalahnya. Saya tidak LGBT. Saya baru punya anak Pak Anies. Loh, kan saya kan nggak boleh menilai Anda LGBT atau bukan kan? Oh, iya. Iya kan? Tapi kalau Anda merasa soal lain gitu kan? Iya.